Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak mengakui keberadaan FPI sebagai organisasi kemasyarakatan maksud kami. Keputusan ini mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2014. Mahfud MD mengimbau kepada pemerintah pusat dan daerah untuk tidak memperhatikan FPI. Setiap pihak yang mengatasnamakan FPI harus ditolak karena tidak lagi. Padahal udah dibubarkan dari tahun 2014 loh. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing kepada aparat-aparat pemerintah. Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024. Waduh. Dari 200 orang ikut serta dalam deklarasi itu, mereka pantesan ex-FPI, ex-HTI, dan mantan narapidana teroris. Waduh, teroris juga. Kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk melaju dalam Pilpres 2. Bentar guys, jadi ini awal mula ya ketika FPI dan HTI sampai sekarang masih membenci Pak Jokowi. Itulah kenapa ya dari awal mereka selalu menggembor-gemborkan, selalu berkoar-koar bahwa ya turunkan Pak Jokowi. Sekarang ketika Pak Prabowo menjadi presiden juga Pak Prabowo sudah mulai disenggol dengan cara apa? Dengan cara ya mengerahkan orang-orangnya seperti TPUA kan dibentuk oleh ketua FPI, dibentuk oleh Habib Rizik ya. Itu juga salah satu cara untuk menyerang Pak Jokowi, untuk menyerang pemerintahan. Dan demo-demo emak-emak lansia itu juga bagian dari mereka, para ex-HTI. Dan yang menjadi pertanyaan ya, kok bisa-bisanya yang diserang cuma Pak Jokowi, padahal waktu itu menterinya Pak Mahfud MD ya yang juga sangat keras ketika menginginkan FPI harus dibubarkan. Dan ada satu lagi guys ya, ternyata FPI dan HTI bahkan dengan mantan narapidana teroris bersatu mendukung Anies Baswedan ketika Pilpres 2024. Berarti kan Bapak Anies didukung oleh orang-orang yang ya kalian paham sendiri dong, mereka ini orang-orang ilegal lah ya, karena sudah dibubarkan guys ya. Nah, ini makin ada korelasinya guys ya. Jangan-jangan ini kasus penyerangan ijazah Pak Jokowi juga ada erat kaitannya dengan Bapak Anies Baswedan, karena yang menyerang juga orang-orang itu juga, dan juga yang menginginkan Pak Prabowo lengser juga orang-orang itu juga. Jadi ya kita paham guys ya, mereka ini berada dalam satu kolam, berada dalam satu pendukung Bapak Anies Baswedan, tidak bisa terpungkiri guys ya. Sampai sini kalian bisa berpendapat guys, silahkan komentar. 2024 FPI organisasi PKI Arab sing jadi FPI yang beraliansi dengan ISIS teroris itu Habib jadi terdongkrak. Padahal lu rasa ngaji ning di Syekh iki tau ngomong aku ceramah ning gereja tak pisu-pisu tak enteke ora iso watawani jawab. Ora ngerti ngaji ke modal jenggot tok karo minyak nyonyong sorban saban pesmang. Lu sing ngakune Habib kuwi turunan Nabi. Lho pekan kacau. Pokoknya melewati angka 400 tahun mesti kebunga. Mesti kebunga. Hal yang tidak hak. Makanya apa yang saya sebut menakutkan, kita nggak usah bicara soal kelompok-kelompok dulu lah. Pernah nggak Anies bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme? Tidak pernah. Ya, nggak usah ngomong dulu tentang FPI, HTI atau apa. Anies tidak pernah bicara soal bahaya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Tidak pernah sama sekali. Itu. Jadi betapa menakutkan rekam jejak Anies. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan Anies dengan kelompok-kelompok intoleran dan radikal selama dia menjadi gubernur DKI itu sudah sangat jelas. Untung nggak jadi presiden. Bahkan, ya. Dia itu memiliki hutang budi atas kemenangan dia dalam Pilkada Jakarta 2016-2017 karena kelompok-kelompok radikal itu. Baik dengan kata FPI, HTI, ataupun juga kelompok 212 dalam politik yang ayat dan mayat itu sudah jelas. Nggak ada Habib yang bisa narik rantai emas dari langit, itu nggak ada. Ya.
Nggak ada Habib yang bisa ngobrol dengan malaikat, nggak ada. Ini orang-orangnya FPI juga Ya, ini. nggak guys. ada Habib yang bisa negosiasi sama malaikat. Pahamnya munkar juga nakir, paham itu nggak ada. HTI dan ini. Terjadi Khilafah. belakangan ini. Roma Irama berseteru dengan Habib Rizik ya, dan seterusnya dan Habib-Habib yang lain. Oke, saya nggak butuh orang sombong, saya nggak butuh orang yang kemelinti, kemaki, sombong, membangga-banggakan nasab. Yang saya hormati cuma Habib Rizik ya. Terus apa Kan? benar ada habaib yang bisa memadamkan api neraka? Wallahualam bisawab. Tapi kalau Anda mau jawaban yang blokosuto, nggak ada. Nggak ada habaib yang bisa memadamkan api neraka, nggak ada habaib Dia yang sangat bisa mendukung memundurkan Habib Rizik, pesawat. Jadi ada ketua pesawat FPI, sudah ya. take off, dimundurkan lagi itu nggak bisa, nggak Jadi ada. paham kan Nggak ada habib yang bisa kenapa narik menyerang rantai Pak Mas Heri Jokowi? lagi, itu nggak ada. Ya. kenapa menyerang Nggak Pak ada habib yang bisa Prabowo. ngobrol dengan malaikat, Ada nggak korelasinya. Ya, nggak ada habib yang bisa negosiasi sama malaikat munkar nakir itu nggak ada. Udahlah, nggak ada ya. Tapi saya paham maksud pertanyaannya Anda ini, paham. Anda mungkin termasuk salah satu orang yang gelisah ya dengan fenomena yang terjadi belakangan ini. Roma Irama berseteru dengan Habib Rizik ya, dan seterusnya dan Habib-Habib yang lain. Oke. Saya nggak mau ikut campur. Saya hormati Habib Rizik, saya hormati Roma Irama. Saya kagum Habib Rizik, saya kagum Roma Irama. Dua-duanya saya doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Habib Rizik husnul khotimah, Roma Irama husnul khotimah. Dua-duanya saya hormati, saya kagumi. Lagu-lagu yang dakwah maksudnya ya. Senang saya, walaupun sekarang volumenya itu agak berkurang ya. Begitu juga Habib Rizik ya, saya hormati, saya kagumi. Kalau Habib-Habib yang lain enggak ya. Hanya Habib Rizik yang saya kenal dan saya kagumi. Kalau yang lain enggak. Dia Nggak sangat ada, ya, mengagumi sekedar hormat Habib biasa. Rizik, Oke ya. Sekedar Ketua takdim biasa, FPI. oke. Begitu teman-teman. Dan saya nggak mau ikut terseret ke konflik nasab-nasab seperti itu. Ada orang Arab, saya nggak sebut namanya ya. Dan saya nggak usah sebut dia Habib atau tidak. Pokoknya ada orang Arab di penjara. Saya besuk, ya kan? Saya takdim, saya hargai. Ya bahkan sesekali saya transfer, bahkan sesekali saya carikan dana, saya share rekening dia, ya supaya ya begitulah ya. Orang Arab. Alhamdulillah, saya hormati, saya hargai. Tapi suatu ketika giliran saya masuk penjara, saya WA cuma dibaca centang biru pakai HP-nya petugas. Oke, setelah itu dia balas. Oke, siapa ini? Tak jawab, Ana Gus Nur. Sudah nggak jawab lagi. Nah, dan sejak itu saya lihat di medsos penampilannya sudah jauh, ya, sudah ngalah-ngalahi. Dan ini saya blokir nomornya. Dan saya nggak butuh. Ya. Saya nggak butuh orang sombong, saya nggak butuh orang yang kemelinti, kemaki, sombong, membangga-banggakan nasab. Saya nggak butuh ya. Saya blokir. Yang saya hormati cuma Habib Rizik ya, Roma Irama, sama-sama saya hormati. Yang lain-lain nggak ada. Saya pikir udah baca ayat ini. Fala ansaba bainahum, udah nggak ada soal nasab di akhirat gitu. Rupanya belum juga. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi caci maki, Masya Allah. Padahal ya, itu di luar nilai-nilai Islam, di luar nilai-nilai agama apapun, ucapan-ucapan kecil itu. Qala ta'ala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun karena dia itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Dan kalian berdua berkatalah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan yang santun, yang lemah lembut. Bukan dengan caci maki. Betul. Jokodok, goblok, bukan begitu. Betul. Tidak dengan mencaci orang. Kalau berteman sama jenderal setan, maka dia jadi setan. Nggak begitu. Betul. Faqula lahu qawlan layyinan. Bicaralah kepada Fir'aun, penguasa itu, dengan ucapan yang santun. Itu perintah Allah terhadap Nabi Musa dan Nabi Harun. Lalu Nabi Muhammad SAW, kurang jahat apa yang namanya Abu Lahab, Abu Jahal? Apa pernah ada dalam hadis, dalam sejarah, Abu Jahal monyet, Abu Jahal babi, Abu Lahab anjing? Ada gitu? Ya ada. Jangankan baru dihina Rasulullah, dilempari batu aja nggak maki-maki orang. Di Thaif beliau dilempari batu. Jibril marah. Malaikat Jibril tersinggung.
berbisik, ya Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah, minta agar umatmu yang durhaka ini diazab, nanti aku yang himpit mereka dengan 2 buah bukit. Nabi bilang jangan, Nabi angkat tangan. Kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini semalakama. Ya. Bagaimanapun yang kita ketahui bahwa ketika Anies menjadi gubernur, itu dukungan FPI dan HTI itu ada dan besar, ya, untuk memobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Itu jelas. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan, main di TPS saja. Tapi kalau mereka ini jelas gitu. Nah, kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu, akhirnya ini dilarang, kan gitu. Kemudian sekarang begini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi. Nah, ini kan kita berandai-andai, Gus, ya, gitu. Nah, Bentar guys, jadi sampai sini harusnya kita paham guys ya. Sebenarnya orang-orang yang menghina Pak Jokowi, yang membenci Pak Prabowo dan Mas Gibran itu berada dalam satu kolam. Dan orang-orang itu sudah jelas. Pertama HTI, kedua FPI, ketiga orang yang kalah di Pilpres ya, yang tidak menginginkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi menjadi pemimpin kita. Kemudian ya para pendukung Anies. Jadi mereka ini memang satu tujuan, satu kolam. Dan orang-orang HTI ini memang dari awal pendukung Anies Baswedan. Inilah ya bersyukur ya ketika Bapak Anies tidak menjadi presiden, karena sangat berbahaya. Orang-orang HTI ini benar-benar radikal guys ya. Seandainya Bapak Anies menjadi presiden, apakah mereka juga akan diam? Tidak mungkin, mereka pasti akan meminta jabatan yang akan memiliki peran-peran penting di pemerintahan. Inilah yang berbahaya, bisa jadi mereka lah yang akan mengendalikan negara kita. Ya, saya sih bersyukur ketika Pak Prabowo jadi presiden. Kalau kalian gimana guys? Silakan berpendapat. Kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan, ya kan? Besar-besaran. Bagaimana sikap Anies menghadapi demo yang besar-besaran ini yang akan bergelombang besar, kemudian bisa menjatuhkan dia juga sebagai presiden? Karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies misalnya. Apakah dia harus membunuh? Ya kan gitu misalnya. Loh, bukan, artinya kan demonstrasi itu kan ada terjadi pukul-pukulan, ada yang mati, entah siapa yang menembak, kita nggak tahu. Nah, ini kan akan memakan korban. Bagaimana sikap Anies yang orang harapkan dia sebagai seorang yang moderat, orang intelektual, filosofis, kan gitu, yang diharapkan tidak akan terjadi hal-hal seperti yang kita lihat demonstrasi sebelumnya, banyak makan korban. Bagaimana sikap Anies sebagai presiden menghadapi itu? Inilah yang saya katakan, bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies itu simalakama. Sementara kata Gus Coy tadi bahwa ini ada hukum seperti ini, sudah benar. Nah, oke. Tetapi kan orang yang namanya menuntut hak, menuntut, ya kan, minta supaya ini direhabilitasi, dicabut semuanya. Kamu kan presiden, kita dukung Anda. Masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya? Demo lah mereka. Terus bagaimana? Jadi pengen tahu nggak siapa saja yang konsisten membenci Pak Jokowi itu? Pertama ya Resti, itu Refli Harun ya. Refli Harun itu ya mantan komisaris yang dipecat itu 2 kali di era Pak Jokowi. Gitu. Jadi Refli Harun yang pertama. Refli Harun itu adalah mantan komisaris yang dipecat di era Pak Jokowi ya. Kedua, Said Didu. Siapa Said Didu itu? Ya sama. Dia juga mantan pecatan Kementerian BUMN ya di era Pak Jokowi ya kan. Terus HTI dan FPI. Nah, kalau yang ketiga ini nih kalian paham lah kenapa. Akut banget itu sakitnya, itu sampai menusuk gitu loh. Kayaknya itu FPI sama HTI itu sakitnya itu mendarah daging gitu loh. Front Pembela Islam. Jelas itu kata Islam di belakangnya tuh. Dengan sendirinya, inherent di dalam Islam adalah keyakinan. Bentar guys, Rocky Gerung bela FPI terang-terangan. Kita simak dulu ya. Dan dirinya tuh. Toh Pancasila juga dasarnya tadinya adalah Piagam Jakarta. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu kita hapus. Demi apa? Demi persaudaraan antar warga negara. Tetapi sejarah itu tidak mungkin kita hilangkan. Kalau kita mau hilangkan sejarah itu, semakin dihilangkan, dia semakin membekas. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
mengakui bahwa perbuatan manusia hanya boleh bermakna kalau diorientasikan ke langit. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa dalilnya? Bahwa saya boleh berbuat baik tanpa perlu menghadap langit. Itu namanya humanisme tuh. Kalau saya berbuat baik dengan pahala masuk surga, artinya kemanusiaan saya itu palsu. Mantan HTI. Jangan-jangan juga Refli Harun juga sudah terkontaminasi juga ikut paham-paham apa HTI. Darul Islam ya. Iya. Jadi sebenarnya kebencian yang mereka tebarkan ini sampai ke makam mendiang Ibu Sujiatmi pun hanya karena mereka marah ke Pak Jokowi yang membubarkan organisasi mereka HTI, ya, dan ingin membangun sebuah kepercayaan kepada masyarakat. Jangan lagi dengarkan Jokowi dan keluarganya, kan begitu ya, Bibi? Dan termasuk juga membangun aktivitas-aktivitas ya untuk masyarakat atau rakyat tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara. Apa seperti itu? Betul. Karena apa? Karena mereka meyakinkan negara mengusung Pak Jokowi ini penuh dengan kepalsuan. Berdasarkan konsep mereka dengan propaganda ijazah palsu, dengan propaganda makam ini. Walaupun mereka punya data otentik, punya apa? Sebenarnya mereka tahu ya sebenarnya ijazah pajak ini asli dan lulusan UGM kan, tapi dibangun framing karena ada desain. Ada desain jelas. Dan itu desain jahat. Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali.